Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, saya menemukan sebuah video ya berjudul Jubir Mulyono Gelagapan teriak curang kalah Pilkada Jakarta, Hendar Sam dirujak Deddy Sitorus ya teman-teman. Jadi masih ada hubungannya dengan Pilkada. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya, sementara skornya kan 5-1. DKI sementara unggul tipis, tidak perlu harus euforia juga. Kalau soal Jakarta, kami percaya sudah satu putaran. Tapi kalau mau ada yang putaran kedua, silakan muter-muter sendiri, kami nggak ikutan. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Tamil Selvan terkait Parcok tadi. Kalau PDIP bicara Parcok, entah benar atau tidak, itu pola 10 tahun silam berdendang di dalamnya. Jangan merasa seolah korban, padahal mereka adalah guru dari penggunaan Parcok ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Itu agak aneh itu. 10 tahun lalu yang pegang kendali negara ini SBY, Pak. Ya, dan nanti PDI Perjuangan. Sudah penutup. Jadi bukan Anda itu ngomong sesuatu yang salah, saya luruskan. Anda katakan 2014, 10 tahun yang lalu. 2014 presidennya siapa, Pak? Saya ini mengutip, mana? PDI saya mengutip saja. Bukan, saya cuma mengutip. Benar, Bos. Jangan cuma pintar nyalahin orang. Yang pintar nyalahin orang itu saya apa Anda bilang dari 2010 tahun yang lalu. Yang pintar yang nyalahin orang itu saya atau Anda? Kamu dong. Kamu yang pintar nyalahin orang. Kamu kalau benar, kamu bilang menyala. Kalau kamu kalah, kamu bilang menyalahkan. Oke, sebutkan contoh. Pinter nggak? Pinter. Loh, kalau kalah curang. Kalau menang, menyala bung. Kapan itu? Jangan Anda membolak-balik masalah. Jangan bolak-balik. Bos, gimana? 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBY kan? Betul nggak? PDI ya. Jawab dulu. 2014 saya hanya siapa? mengutip apa dikata Tamil Selvan. 2014 siapa yang berkuasa? Semua orang sanubarinya di sini semua sudah tahu. Yang beroperasi adalah PDIP. Saya bertanggung jawab terhadap omongan saya. 2014 siapa presidennya? Udah. Saya tanya 2014 periode 2019 sampai 2020. Baik, oke, baik. 2014 presidennya siapa? Udah, nggak perlu diomongin. Anda nggak usah disinggung. Silakan Muroki terakhir, Muroki. Gimana dong? Silakan Muroki. Ya, di sini Hendar Sam Gelagapan ya teman-teman. Dia mengutip, saya cuma mengutip katanya ya, tetapi mengutip pun harus bertanggung jawab, minimal membela apa yang dia kutip, karena toh kutipan pun nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi di sini Deddy Sitorus dengan sangat telak mengingatkan 2014 tuh ya yang memimpin tuh siapa, bukan Bu Mega gitu ya teman-teman. Jadi yang dimaksudkan itu adalah Pak Jokowi menang gitu bukan saat PDIP berkuasa, itu ya teman-teman gambarannya. Jadi di sini Hendar Sam Gelagapan ya teman-teman menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari Deddy Sitorus ya. Kita lanjut videonya. Menyala dan menyalahkan. Akhirnya kita mesti definisikan lagi apa artinya menang, apa artinya kalah. Kalau misalnya PKS menang di Jakarta, menang berapa persen? Itu dibagi ke Kimpres kok. Kalau PDIP menang di Jakarta, dia menang 100%. Kan itu juga cara kita berpikir kan. Jadi euforia itu, kalau misalnya sebut aja Ridwan RK menang itu, ya itu menangnya itu digembirakan bukan 100%, karena setiap partai pendukung akan ambil bagian-bagiannya. Kalau PDI menang, dia bergembira 100%. Itu yang saya mau terangkan, bahwa menang secara ideologis, bukan secara pragmatis. Kalau PKS menang, itu menang secara pragmatis. Ada urusan apa Ridwan Kamil dengan ideologi PKS misalnya? Kalau PDIP menang, pasti menang secara ideologis. Nah itu yang saya inginkan. Persaingan politik itu dasarnya ada argumentasi ideologis. Itu yang mesti kita lakukan sebetulnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita balikkan pada sistem pemilu kita tuh. Kita mau berkelahi dalam soal itu, tapi kita sebetulnya dikendalikan oleh semacam penghambaan pada, oh ya ini Ridwan Kamil menang, iya gue tahu dia menang akhirnya, tapi gue tahu dia pergi menjadi hambanya Mulyono, pergi ke Solo tuh. Secara mental itu udah kalah sebetulnya dari awal. Kan psikologinya begitu. Tadi menarik, kalau seandainya surveinya tiba-tiba berubah, yang tadinya Airin tinggi 77%,
kan jomplang sekali, tiba-tiba kemudian berbalik pada saat pilkada. Bagaimana penjelasannya? Banyak sekali teori yang mengatakan hal tersebut. Banyak sekali contoh kasus ya di beberapa daerah, kepala-kepala daerah yang Teorinya apa, Mas? Coba, tadi banyak sekali teori kan. Kasih satu aja teorinya. Ahmad Ali, Enak lagi Apa? Jelaskan sama Bung. ya bisa kita jelaskan bahwa di sana dia leading, kemudian dia kalah. Itu betul Ini bukan teori, sekedar itu empirik, leading, Mas. tapi membalikkan suara 77%. Ya, Anda lalu boleh ubah 32 menjadi Anda boleh ya berlindung di balik frasa-frasa akademik seperti itu. Lah. Saya ini Enggak, tunggu. Kenapa saya dianggap berlindung dari enggak, perasaan? boleh Yang nggak bilang saya banyak jelaskan? teori tadi, Mas. Jangan ganggu Ilmuwan saya dengan dulu. teori apa? Saya jelaskan dulu. Ilmuannya Jadi, apa? Saya tidak Ada menjelaskan satu teori. penting nama dikarang oleh Mariam Escott ya, dikeluarkan oleh. Sekarang boleh nggak saya jelaskan? Saya jelaskan supaya Anda tidak menuduh ya. Enggak, saya nggak menuduh. Di Saya dalam- hanya di menjelaskan dalam komparasi survei- fakta. Survei di sana tidak sekedar ruang politik, ada nalar ilmiah di dalam. Yes. Pemahaman matematika, statistika, logika yang benar. Apa yang terjadi di Banten tidak logis secara keilmuan dan praktik kecurangannya juga sudah dijelaskan. Ada 32% suara beralih tidak sampai dalam hitungan 1 bulan. Itu betul-betul impossible. Kecuali 1 minggu. Menurut Anda impossible. Boleh nggak sih saya jelasin dulu? ya boleh, tapi Boleh kalau nggak saya dijelaskan jelasin dengan dulu benar, fakta-fakta? supaya- Anda boleh berlindung di balik teori, Silakan, saya nanti berlindung saya di balik bantah fakta. semua. Iya kan? Jangan salahin orang, Mas. Kan Mas tadi yang bilang banyak sekali teori, makanya saya tanya Enggak teorinya. Makanya oke. Mana Saya teorinya? jelasin Sama dulu. depositor. Ya kan? Di beberapa daerah, ya kan, hasil survei ya mengunggulkan A, ya kan? Kenyataannya yang menang B. Itu bukan teori, itu empirik, itu kejadian, Mas. Iya, makanya saya bantah dengan empirik. Loh, makanya bilang saya nggak punya teorinya gitu loh. Jangan Ya, nggak maksa-maksa apa-apa. pakai teori. Saya boleh tanya enggak? Data Nggak boleh, empirik nggak boleh. itu jarak persentasenya berapa dari Saya mau jelaskan Masa itu saja. Diskusi bantah tidak boleh, padahal moderatornya di sini boleh aja sama moderatornya. Ya, nggak apa-apa. Kecuali Saya Anda hanya- seolah-olah ilmiah, tapi Anda berlagak boleh, seperti Anda boleh moderator. berlindung di sana. Iya, Tapi Anda boleh berlindung dari partai besar dan berlagak seolah-olah empirik. Kenapa tapi data teori tidak kenapa pernah Anda tersampaikan. terganggu? Nggak terganggu saya. Kenapa Anda terganggu? Kenapa ketika harus saya menceritakan profil seorang Airin? Silakan, nggak terganggu. Saya tidak Ya, cerita kenapa Airin. Anda harus saya bantah tidak tentang cerita masalah Airin. itu? Saya cuma ingin membantah. Iya, Anda ketika kan saya menjelaskan menceritakan masalah ada itu, orang lain Anda terganggu. yang beralih suaranya dia jadi kalah. Nah, Iya. berapa datanya? Ya, sekarang Anda Berapa terganggu jumlah dengan- persentasenya? Jangan bohongin Ya, publik udah, lah. Anda yang bohongi Gapnya publik. berapa itu yang Anda bilang tadi Udah, Mas Ali? sekarang- Persentasenya berapa? Supaya jangan digebiak uyah, Mas. Kita kan ini mau kasih Boleh nggak penjelasan saya publik. ngomong lagi? Ya silakan, tapi Iya yang kan? jelas gitu loh. Partai Demokrasi Indonesia tapi nggak demokratis gitu loh. Ya kan? Ini tempat debat, Mas. Iya itu ya teman-teman, di sini Bung Hendar Sam dihujani intervensi, pertanyaan-pertanyaan dari argumennya sendiri, seperti di tahun 2014 yang memimpin siapa, lalu tadi teori ternyata tidak ada teori, jadi benar-benar di sini ya ada Rocky Gerung, ada Bung Ferry Amsari, dan ada Bung Deddy Sitorus yang membantah seluruh argumen daripada Hendar Sam. Ya teman-teman, ya itu saja video kali ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.